Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah bimbingan dan konseling. Di sini kelompok kami akan membahas tentang konsep dasar bimbingan. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Hanifatun Najimah. Kemudian ada teman saya, Indah Puspitasari dan Muhammad Mansur. Oke, di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang pengertian dasar dari bimbingan, di mana ada 4 poin di dalamnya yang akan dibahas. Yang pertama ialah pengertian dari bimbingan, yang kedua tujuan dari bimbingan, yang ketiga adalah fungsi bimbingan, dan yang keempat ialah prinsip-prinsip dari bimbingan. Pengertian bimbingan. Secara arti, bimbingan adalah membantu, mengarahkan, dan memberikan saran untuk menunjukkan jalan. Bimbingan merupakan proses seumur hidup, karena manusia membutuhkan bimbingan sepanjang hidupnya. Dengan demikian, sesuai dengan istilahnya, maka secara umum, bimbingan bisa diartikan sebagai suatu bantuan dan tuntutan. Karena pada hakikatnya, bimbingan merupakan pemberian bantuan, arahan, motivasi, nasihat, dan penyuluhan agar individu mampu mengatasi, memecahkan masalah, dan dapat menanggulangi kesulitannya secara mandiri. Berikutnya ialah definisi bimbingan menurut beberapa ahli. Di sini saya akan menjelaskan oleh para 3 ahli. Yang pertama yaitu Arthur dan J. Jones. Beliau berpendapat bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam membuat pilihan dan penyesuaian serta dalam memecahkan masalahnya. Kemudian yang kedua adalah Strang, menjelaskan bahwa bimbingan adalah suatu proses membantu setiap individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan potensi dirinya untuk kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosialnya. Kemudian yang ketiga adalah Madson, yang menjelaskan bahwa bimbingan sebagai proses profesional yang sistematis untuk membantu individu melalui pendidikan dan prosedur interpretif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik dan potensinya sendiri, dan untuk menghubungkan dirinya secara lebih memuaskan dengan persyaratan sosial dan kesempatan sesuai dengan nilai-nilai sosial dan moral. Selanjutnya ialah tujuan bimbingan. Tujuan merupakan pernyataan yang menggambarkan hasil yang diharapkan atau sesuatu yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan yang diprogramkan. Misalnya, yang pertama, membantu dalam mengembangkan minat, bakat, dan potensi individu secara maksimal. Kemudian yang kedua, membantu dalam perencanaan perkembangan karir atau penyelesaian studi ke jenjang selanjutnya. Yang ketiga, membantu menyelesaikan hambatan individu baik di lingkup keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Dan yang keempat yaitu mampu menumbuhkan sikap positif terhadap diri serta orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian, tujuan bimbingan adalah untuk meningkatkan kemampuan individu dalam memahami dan menangani hubungan situasional diri untuk kepuasan pribadi yang lebih besar dan kegunaan sosial yang meliputi siswa, guru, orang tua, dan lain sebagainya. Berikutnya ialah fungsi bimbingan. Bimbingan merupakan serangkaian kegiatan dalam membantu konseling dengan tujuan agar dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap berbagai persoalan atau masalah yang khusus. Adapun beberapa fungsi bimbingan diantaranya yaitu yang pertama ialah fungsi pemahaman, yaitu untuk menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan pengembangan individu. Pemahaman tersebut yaitu tentang individu itu sendiri dengan lingkungannya, baik di lingkup keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Kemudian yang kedua adalah fungsi pencegahan, yaitu untuk menghindari dari berbagai masalah yang akan timbul, yang dapat menghambat dan menimbulkan kesulitan-kesulitan tertentu dalam proses perkembangannya.
Kemudian yang ketiga ialah fungsi fasilitas, yaitu untuk memberikan kemudahan dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri individu itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu fungsi pengentasan, yaitu untuk mengatasi berbagai masalah yang akan dihadapi oleh individu. Kemudian yang kelima ialah fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu untuk menghasilkan perkembangan dan terpeliharanya berbagai potensi positif individu dalam rangka perkembangan dirinya secara maksimal dan berkelanjutan. Kemudian yang keenam ialah fungsi perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak dengan melakukan intervensi supaya pola pikir mereka menjadi sehat, rasional, dan perasaan yang kurang tepat terhadap tindakan yang produktif dan normatif. Untuk selanjutnya ialah prinsip bimbingan. Prinsip bimbingan ini sebenarnya ada banyak sekali, namun di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja, di mana terbagi menjadi 10 prinsip bimbingan, yaitu yang pertama, ada studi individu dan evaluasi. Dalam program bimbingan perlu adanya studi individu dan evaluasi untuk mengetahui dan menilai individu tersebut dengan jelas, sehingga mampu memberikan arahan yang lebih baik sesuai dengan fakta-fakta informasi. Kemudian yang kedua ialah evaluasi program bimbingan. Evaluasi program ini adalah sebagai keberhasilan seseorang pembimbing. Oleh karena itu, perlu diadakannya evaluasi secara bertahap agar menghasilkan bimbingan secara maksimal. Kemudian yang ketiga ialah tanggung jawab pekerja terampil. Dalam program bimbingan, masalah-masalah khusus harus diadili dengan solusi, sehingga tanggung jawab pekerja terampil ini tidak akan ada tanda tanya pada keberhasilan program tersebut. Kemudian yang keempat ialah tanggung jawab guru atau kepala sekolah, yaitu di mana tanggung jawab ini tidak hanya dilimpahkan kepada guru BK saja, tetapi juga dari guru-guru yang lain, terutama kepala sekolah, supaya program bimbingan berjalan lebih lancar. Kemudian yang kelima ialah manfaat bimbingan. Bimbingan ini harus diberikan kepada mereka yang dapat memperoleh manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, ruang lingkup keuntungannya lebih luas. Selanjutnya, yang keenam adalah bimbingan oleh orang yang terlatih. Mengapa? Karena untuk mencapai proses bimbingan, tanggung jawab bimbingan harus dari orang yang terlatih, supaya menghasilkan bimbingan yang sempurna. Kemudian yang ketujuh, adanya kerjasama antar pihak. Jadi kerjasama ini dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi, sehingga penting adanya keterlibatan dua belah pihak dalam proses bimbingan. Kemudian yang kedelapan, bimbingan menurut tahapannya, yaitu tahapan ini harus dilakukan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, misalnya dalam tingkat dasar anak, remaja, dan dewasa. Kemudian yang kesembilan, ada bantuan dalam mencapai tujuan dan manfaat, yaitu fungsi program bimbingan ini harus mencapai tujuan yang bermanfaat. Dengan demikian, program tersebut dapat berjalan dengan baik. Dan yang ke-10 ialah bimbingan untuk semua orang. Karena prinsip utama bimbingan adalah bahwa bimbingan ini bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, melainkan untuk semua orang yang memang membutuhkan bimbingan, sehingga tidak ada batasan di dalamnya. Untuk selanjutnya ialah materi kedua, yaitu landasan bimbingan. Landasan dalam bimbingan pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan, khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Ibarat sebuah bangunan, untuk dapat berdiri tegak dan kokoh tentu membutuhkan pondasi yang kuat dan tahan lama. Apabila bangunan tersebut tidak memiliki pondasi yang kokoh, maka bangunan tersebut akan mudah goyah dan bahkan runtuh. Oleh karena itu, dengan layanan bimbingan dan konseling, apabila tidak didasari oleh pondasi atau landasan yang kokoh, akan mengakibatkan kehancuran terhadap layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Dan yang akan menjadi taruhannya adalah individu yang dilayaninya.
Nah, landasan bimbingan ini terbagi menjadi 5, yaitu landasan keagamaan, landasan psikologi, landasan sosial budaya, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan landasan pendidikan. Yang pertama ialah landasan keagamaan. Dalam agama Islam mengajarkan bahwa hidup harus dalam keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kehidupan, keduniaan, dan keakhiratan. Agama merupakan faktor yang penting sebagai pedoman hidup bagi manusia yang telah memberikan petunjuk dan tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk pembinaan atau pengembangan mental atau rohani yang sehat. Sebagai petunjuk hidup bagi manusia dalam mencapai mentalnya yang sehat, agama berfungsi untuk memelihara fitrah, jiwa, akal, dan keturunan. Kemudian yang ketiga ialah landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya ini merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang memengaruhi terhadap perilaku individu. Seseorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Sejak lahir, ia sudah dididik dan dibelajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku sejalan dengan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitar lingkungannya. Lingkungan sosial budaya ini yang melatar belakangi dan melingkupi individu berbeda-beda sehingga menimbulkan perbedaan dalam proses pembentukan perilaku dan kepribadian individu yang bersangkutan. Nah, kegagalan dalam memenuhi tuntutan sosial budaya ini yang dapat mengakibatkan tersingkirnya dari lingkungannya. Kemudian yang ketiga ialah landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya ini merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang memengaruhi terhadap perilaku individu. Seseorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Sejak lahir, ia sudah dididik dan dibelajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku sejalan dengan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitar lingkungannya. Lingkungan sosial budaya ini yang melatar belakangi dan melingkupi individu berbeda-beda sehingga menimbulkan perbedaan dalam proses pembentukan perilaku dan kepribadian individu yang bersangkutan. Nah, kegagalan dalam memenuhi tuntutan sosial budaya ini yang dapat mengakibatkan tersingkirnya dari lingkungannya. Yang keempat ialah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut dengan IPTEK. Pelayanan bimbingan ini merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori-teorinya, pelaksanaannya, maupun pengembangan pelayanan itu secara berkelanjutan. Landasan ilmiah dan teknologi ini membicarakan sifat keilmuan bimbingan dan konseling. Bimbingan ini sebagai ilmu yang multidimensial yang menerima sumbangan besar dari ilmu-ilmu lain dan dari bidang teknologi, sehingga bimbingan dan konseling ini diharapkan semakin kokoh dan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang dengan pesat. Di samping itu, bimbingan dan konseling sendiri memberikan bahan-bahan yang segar dalam pengembangan bimbingan yang dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ialah landasan pendidikan. Pendidikan ini memiliki persamaan arti dengan pedagogi. Jadi, pedagogi sendiri mencoba menjelaskan tentang seluk-beluk pendidikan anak. Pedagogi ini merupakan teori pendidikan anak, sehingga sebagai ilmu yang sangat dibutuhkan oleh guru, khususnya guru pada tingkat taman kanak-kanak dan guru sekolah dasar, karena mereka akan berhadapan dengan anak belum dewasa. Tugas guru dalam hal ini bukan hanya mengajar untuk menyampaikan atau mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didiknya, melainkan guru mengembangkan tugas untuk mengembangkan kepribadian anak didiknya secara terpadu. Guru mengembangkan sikap mental anak,
hati nurani atau kata hati anak, sehingga ia akan sensitif terhadap masalah-masalah kemanusiaan, harkat derajat manusia, dan untuk bisa menghargai sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puspita. Saya akan melanjutkan pembahasan kita, yakni tentang perkembangan bimbingan dan konseling. Nah, dari konteksnya ini ada beberapa peristiwa yang sangat penting yang wajib kita ketahui ya dari perkembangan bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, yang pertama yakni di tahun 1960 hingga 1970-an, di mana pada waktu itu bimbingan dan konseling itu sebetulnya disebut dengan bimbingan dan penyuluhan. Nah, ini dilakukan pada waktu itu awalnya itu dimasukkan ke dalam dunia pendidikan ya, jadi dimasukkan di sekolah. Nah, dengan tujuan untuk menghasilkan generasi atau pendidik atau guru yang berkualitas ya untuk bekerja pada sekolah waktu itu. Nah, di tahun 1971 ini ada berdirinya proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau disingkat PPSP pada 8 IKIP ya, yaitu IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Malang, IKIP Surabaya, dan yang terakhir adalah IKIP Manado. Nah, melalui proyek itu pelayanan bimbingan dan konseling ini ya waktu itu masih bernama bimbingan dan penyuluhan ya. Nah, itu ikut dikembangkan. Lalu setelah beberapa kali lokakarya yang dihadiri oleh beberapa pakar pada waktu itu, berhasillah disusun buku pola dasar rencana dan pengembangan bimbingan penyuluhan pada proyek Perintis Sekolah Pembangunan. Nah, selanjutnya buku ini dimodifikasi menjadi buku pedoman operasional pelayanan bimbingan pada proyek-proyek Perintis Sekolah Pembangunan. Selanjutnya adalah tahun 1975 diadakannya konferensi nasional bimbingan di Malang ya. Konferensi ini berhasil memerlukan beberapa keperluan penting. Yang pertama adalah bentuknya organisasi profesi bimbingan dengan nama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI, dan yang kedua adalah tersusunnya AD atau ART IPB, kode etik jabatan konselor, dan program pekerja IPB pekerja 1976 hingga 1978. Nah, diikuti oleh beberapa kali konferensi dan kongres yang dilakukan secara berturut-turut di Salatiga, Semarang, Bandung, Yogyakarta, Denpasar, Padang, Surabaya, dan Lampung. Nah, selanjutnya adalah tahun 1978 diselenggarakan beberapa program yakni PGSLP dan PGSLA bimbingan dan penyuluhan di IKIP, yang tujuannya ialah menghasilkan tenaga pembimbing dan penyuluh pendidikan ya yang berkualifikasi setara diploma ya, yang dapat secara resmi diangkut oleh pemerintah bekerja di sekolah.
Selanjutnya adalah tahun 1989, lahirnya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 026 atau Menpen atau 1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam Kepmen tersebut ditetapkan secara resmi adanya kegiatan pelayanan bimbingan dan penyuluhan tahun 1991 sampai dengan 1993. Dibentuknya divisi-divisi IPBI, Ikatan Pendidikan Konselor Indonesia. Yang kedua IPKON, Ikatan Guru Pembimbing Indonesia. IGPI, Ikatan Sarjana Konseling Indonesia. ISKIN, diperjuangkan ya IPB jabatan fungsional tersendiri bagi petugas bimbingan di sekolah. Nah, diyakini bahwa apabila jabatan fungsional tersendiri terwujud ya, maka upaya profesionalisasi layanan bimbingan dan konseling ini di sekolah ya akan lebih terjamin keterlaksanaannya dengan berhasil. Tahun 1993 sampai dengan 1996, perjuangan IPB di atas membuahkan hasil dengan diberlakukannya SK Menpen nomor 84 garing 1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Dalam SK ini, nama bimbingan dan penyuluhan secara resmi diganti dengan bimbingan dan konseling atau disingkat dengan BK. Pelaksanaan BK di sekolah adalah guru pembimbing yang secara eksplisit ya dibedakan dari jenis guru layanan, yaitu guru mata pelajaran, guru praktek, dan guru kelas. Dengan demikian, guru pembimbing merupakan jabatan fungsional tersendiri antara jabatan-jabatan fungsional guru lainnya. Nah, tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 diterbitkan dan diberlakukannya pedoman musyawarah guru pembimbing, yakni disingkat MGP ya. Nah, MGP adalah semacam bimbingan guru-guru pembimbing yang secara berkala ini mengadakan pertemuan untuk mengembangkan program dan kegiatan BK di sekolah. Tahun 2001 sampai dengan 2002 diselenggarakannya Kongres IPB di Lampung. Salah satu keputusan Kongres IPB yang berlangsung di Lampung ini tuh pada tanggal 15 hingga 17 Maret 2001 telah mengubah nama organisasi Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau disingkat IPBI. Tahun 2003 sampai dengan 2016, penetapan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa konselor adalah pendidik menjadi tonggak negara legalitas luar biasa ya, terkesan dengan pengakuan pemerintah itu.
Nah, pengakuan monumental ini lebih menegaskan bahwa konselor merupakan tenaga pendidik profesional yang bekerja dalam pelayanan bagi perkembangan manusia seutuhnya. Lebih lanjut, Permendiknas nomor 27 ya tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor atau SKAKK menyatakan bahwa konselor adalah sarjana atau S1 bimbingan dan konseling yang telah menempuh dan mengamatkan program pendidikan profesi konselor. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf dari kelompok pertama ya. Semoga teman-teman semuanya bisa paham dan mengerti tentang materi yang kita bahas kali ini. Bila ada pertanyaan boleh silahkan langsung bertanya ya, dan kita berdiskusi bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjabaran yang sudah dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya, di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulannya, yaitu bahwa bimbingan adalah suatu upaya pembimbing untuk membantu mengoptimalkan individu. Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis terhadap individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya atau self-understanding, kemampuan untuk menerima dirinya, self-acceptance, kemampuan untuk mengarahkan dirinya, self-direction, dan kemampuan untuk merealisasikan dirinya, self-realization, sesuai dengan potensi atau kemampuan dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungannya, baik di lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan bimbingan harus diberikan kepada setiap individu agar potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan, guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Itulah penjelasan dari kelompok kami tentang konsep dasar bimbingan. Kami selaku pemateri, apabila ada salah kata dan kekurangan yang disengaja ataupun tidak disengaja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.